Tadi Bang JB Paat bilang, menurut saya tidak perlu ada masa orientasi siswa dalam berbagai bentuknya. Teh Reni, masih perlu atau enggak sih? Kalau dalam upaya memulai anak untuk beradaptasi, sesungguhnya masih boleh. Hanya memang sekali lagi catatannya bahwa masa adaptasi itu dalam bentuk orientasi memang harus merupakan kegiatan yang menyenangkan, yang mengesankan gitu ya, dan menjadikan motivasi anak untuk lebih lanjut dia belajar di mana tempat dia akan belajar gitu ya. Tapi kalau kemudian dengan kekerasan, diskriminasi gitu, itu memang apapun namanya mau dihapuskan sama sekali, kegiatan itu tidak boleh ada gitu ya. Kalau misalnya fisik, lari gitu? Kalau hanya sifatnya yang normal-normal saja kan di kegiatan olahraga juga ada. Tapi yang paling penting Teh Tina memang seharusnya, dan saya nanti akan sampaikan kepada kementerian, mudah-mudahan jadi aturan gitu ya untuk kementerian. Jadi setiap anak masuk sekolah itu wajib menyertakan rekamedik mereka supaya sekolah tahu mana anak yang punya riwayat penyakit yang mohon maaf misalkan berat gitu ya, ringan gitu, supaya nanti misalkan guru juga tahu ketika misalkan upacara gitu ya. Kan ada anak yang suka pingsan gitu ya. Nah, itu kan kayak gitu harusnya sekolah tahu. Kemudian yang kedua juga memang fasilitas kesehatan di sekolah setidaknya pertolongan awal itu memang harus tersedia gitu. Tapi yang paling penting Mbak Tina, adaptasi ini diperlukan dalam upaya proses perubahan anak TK misalkan ke SD itu sebagai masa kanak-kanak, berubah kan ketika masuk SMP kan berubah menjadi masa remaja. Kan ini juga ada proses perubahan fisik emosional, kejiwaan, mental gitu ya. Nah, ini juga perlu adaptasi. Begitu juga masa remaja dari SMP masuk ke masa dewasa awal di SMA. Ini juga perlu adaptasi gitu. Apalagi bagi laki-laki. Mohon maaf, laki-laki itu secara psikologis gitu ya, itu perubahan dari SMP ke SMA itu relatif lebih berat daripada perempuan gitu. Karena perempuan itu kan cenderung cepat mature ya, cepat dewasa gitu ya. Jadi kalau anak SMP misalkan mau masuk SMA, itu masa transisinya jauh lebih kompleks daripada anak SD lebih masuk ke SMP. Coaster dibanding perempuan. Begitu juga ketika misalkan dia asalnya pelajar SMA, tiba-tiba dia menjadi mahasiswa yang di mana fase dewasa dia lakukan gitu ya. Itu juga perlu adaptasi. Biasa dia misalkan masih bandel, masih segala macam. Ketika dia masuk fase dewasa, dia harus mempersiapkan diri itu. Nah, sebetulnya itulah yang dimaksudkan masa adaptasi dalam bentuk orientasi itu dilakukan. Selain tentu untuk mengenal lingkungan dan lain sebagainya lah. Baik, Bang Jimmy tadi saya singgung nih, belajar dari negara-negara maju yang sistem pendidikannya dianggap matang gitu ya, seperti Finlandia yang sering jadi kisah-kisah yang diceritakan oleh para pendidik. Ada nggak beginian, Bang Jimmy? Ya pengetahuan saya kalau membaca buku di Finlandia, tentu saja membaca buku, saya kira tidak ada. Atau pengalaman saya kebetulan mungkin pernah di salah satu negara di Eropa gitu, Dimana, misalnya Prancis misalnya, saya tidak pernah melihat ada itu. Jadi apa yang dilakukan siswa baru di tahun ajaran baru? Untuk tadi yang dibilang Teh Reni, perlu adaptasi tadi. Itu yang saya katakan. Semua guru, tentunya guru di SMP, tahu bahwa anak dari SD masuk ke SMP perlu, karena ada perubahan. Ya. Perubahan itu tentu saja guru tahu, dan guru itu akan melakukan, semua guru melakukan itu di kelas. Itu pasti. Cara belajarnya pasti berbeda anak SD dan SMP. Itu ya. Guru, tapi bagaimana membuat si senior sama junior itu lebih akrab? Karena kan tujuan MOS kalau alasannya itu untuk perkenalan, banyak bisa dibuat di dalam kegiatan di sekolah gitu. Tidak melalui seperti itu yang saya katakan. Setiap aktivitas di sekolah bisa dibuat oleh sekolah sepanjang tahun untuk melakukan kegiatan seperti itu. Yang paling sederhana misalnya kegiatan olahraga. Biasanya dulu ketika SMA atau mungkin sampai sekarang, saya tidak terlalu mengamati lagi, di SMA ada waktu-waktu misalnya habis ulangan umum, sebelum ulangan umum mereka ada pertandingan antar kelas. Itu kan bisa dilakukan. Ada kelas meeting gitu ya? Kelas meeting namanya. Bisa lagi itu dalam bentuk olahraga biasanya. Itu saling kenal dengan kakaknya bermain, tidak ada lagi batas antara kakak dan adik, itu pertandingan. Ada kegiatan pentas seni yang keseniannya harus bergabung semua. antara itu angkatan. Saya juga merasa begitu sih waktu saya zaman SMA. Biasanya kita ibaratnya ngeblend sama kakak kelas ya gara-gara ekskul biasanya. Itu kan bisa. Nah, kalau katakanlah soal bela negara, kan kita ingin juga ada nasionalisme, patriotisme yang dimasukkan gitu ya. Walaupun bentuknya dulu kan P4, penataan P4, indoktrinasinya sudah berbeda polanya. Di negara lain misalnya Korea Selatan ada wajib militer. Bukankah fisik kan lebih dipacu dibanding dengan hanya lari-lari aja gitu di sekolah pada saat MOS. Kan lebih ringan sebenarnya MOS hanya cuma lari-lari seperti olahraga dibandingkan dengan wajib militer. Kan kita nggak ada nih wajib militer sekarang. Apa bedanya menurut Anda?
Saya pikir tidak, membandingkannya tidak seperti itu. Kalau anak-anak untuk jadi lebih kuat dengan olahraga seperti dengan olahraga atau untuk Atau misalnya anak SMA atau mahasiswa. Anak-anak SMA kalau memang untuk kuat kan bisa ada pelajaran olahraga. Tidak perlu harus seperti itu. Dan wajib militer juga pendekatannya ada kriteria ya. Ya, untuk kegiatan wajib militer itu berbeda. Yang sakit Yang tidak sakit boleh. kan tidak Yang sehat boleh, nggak harus mungkin yang sehat. dan tidak mungkin itu yang sakit itu. Kita tuh guru di sekolah berarti selama ini data soal kesehatan siswa itu masih kurang memadai, Teh. Saya yakin bukan kurang memadai, memang tidak tahu, karena di dalam persyaratan tuh di situ biasanya saya misalkan ada anak saya gitu ya yang kuliah yang maupun di SMA gitu, di SD itu di situ apakah punya riwayat sakit gitu ya, itu hanya kolom itu saja gitu, terus misalkan sebutkan apa gitu tanpa ada disertai keterangan dari dokter atau apa, nggak ada gitu. Jadi seharusnya terutama bagi anak-anak dengan kondisi tertentu itu ada yang pengantar atau penjelasan dari dokter gitu Iya, ya, iya. sehingga sekolah sudah paham. Kayak Betul, misalnya, betul. misalnya apa? Ada anak yang punya diabetes tipe 1 misalnya Iya, kan, betul, sehingga betul. Dia harus ada treatment khusus, Betul, epilepsi betul, dan betul, lainnya. betul. Saya agak kaget juga sih kalau ternyata, karena kebetulan anak-anak masih kecil-kecil, kalau ternyata nggak ada rekam medik ke sekolah. Iya, yang saya tahu makanya kemarin di awal MOS saya sudah membuat rilis, saya bilang sekolah itu wajib menyertakan rekam medik siswa-siswanya gitu. Karena apa? Contoh gini misalkan Mbak, anak SD biasanya kan masih diantar mama, makan masih disuapin. Ketika masuk SMP, itu kan dia nggak boleh lagi jadi anak mama gitu ya. Misalkan ketika sakit, kalau di SD mungkin bisa diobatin atau apalah gitu ya oleh mamahnya gitu. Ketika SMP kan itu sudah tidak boleh lagi. Nah, guru tuh harus tahu tindakan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, Atau misalnya begini, ada orang yang alergi tertentu gitu ya, pas acara sekolah dikasih malah makanan yang alergennya itu. Nah, untuk pencetus mengetahui alergi. ini itu harus dari awal-awal dia itu masa itu gitu, bukan setelah kejadian baru misalkan guru panik. Tapi Mbak Tina, sekali lagi kalau menurut saya bukan perlu atau tidak perlu lagi gitu ya. Karena kalau itu toh ospek dan MOS dihapus, tapi kalau sebagian sekolah masih melakukan, itu juga sama aja bohong kalau masih mengandung unsur-unsur kekerasan. Karena begini juga Mbak, ada sekolah yang kemudian masa orientasi ini justru menjadi momentum dia, menjadi satu strategi sekolah untuk membuat anak-anak itu jauh lebih bagus dibanding sekolah-sekolah lain gitu ya. Karena misalkan gini, di Jakarta ada sekolah yang memang pramuka itu bagus sekali gitu ya. Kemudian ada sekolah yang OSISnya itu bagus sekali gitu ya. Tidak ada satu sekolah pramukanya bagus, pramukanya bagus, OSISnya bagus sekaligus. Memang tidak ada. Nah, sekolah-sekolah gitu biasanya anak-anaknya itu memang secara fisik sejak awal tuh biasanya sudah dieksplor gitu ya. Atau misalnya gitu. marching bandnya jago nih sekolah gitu, jadi ditonjolkan di awal. Betul. Nah, itu biasanya itu benih-benih itu tuh biasa kelihatan masa orientasi ini begitu. Bang Jimmy, masih pada pendirian bahwa tidak perlu MOS? Masih, begini, saya harus jelaskan begini. Kalau kita sependapat bahwa apa yang dilakukan di sekolah itu, aktivitas itu kita sebut aktivitas pedagogis, ya sederhananya aktivitas pendidikan, jadi tujuannya baik. Tak satu pun yang berhubungan yang tidak baik tidak boleh. Nah, kalau itu saya masih kembali bahwa apa yang kita lakukan di kelas itu sudah cukup. Nah, mungkin kalau terjadi yang kita lihat sekarang, barangkali apa yang dilakukan di sekolah belum cukup, ya, belum aktivitas pedagogisnya belum, potensi untuk melahirkan kegiatan yang pedagogis itu memang belum muncul. Itu yang harus diubah, bukan MOS. Itu yang harus dilihat. Menteri Pak Anies Baswedan mungkin mesti melihat sebenarnya bukan MOS, dan saya yakin Pak Anies Baswedan tidak setuju dengan model itu. Yang datang itu sebenarnya buat kita, saya bacanya Pak Anies datang ke situ, dia mau bilang ya stop, udah datang kok disuruhin stop gitu. Menteri loh yang bilang stop, masa nggak boleh dengar itu pegawai-pegawainya, itu sudah harus stop. Buat saya itu stop, buat saya ya, sebagai guru bilang itu udah stop. Nah, saya yakin Pak Anies itu mau semua kegiatan itu ya yang saya sebut agitan pedagogis tadi gitu ya. Jadi mendidik sifatnya. Mendidik. Ini MOS tidak ada yang mendidik sama sekali. Lihat pakaiannya, badut itu buat saya. Pakaian badut gitu, nggak ada sama sekali. Ya. Dan parahnya lagi kalau itu diberikan kepada kakak seniornya. Pertanyaan saya, apakah sekolah sudah mendidik kakak-kakak kelasnya itu untuk mendidik adik-adiknya? Atau misalnya membimbing adiknya, tidak sama sekali. Jadi kalau landasan itu memang jangan dibuka, karena kalau kita kasih ke anak, sekalipun hanya untuk sepotong, bisa saya lihat di perguruan tinggi juga hanya dikasih sepotong oleh kakak kelas, itu urusannya
nggak masuk akal buat saya. Suruh duduk di lantai lah semua. Mana ada kegiatan di sekolah yang duduk di lantai? Baik. Tidak ada. Dimulai dengan mos yang duduk di lantai. Kecuali Nggak masuk alam. akal itu. Nggak masuk Kecuali- akal gitu. Iya, Itu iya, per- iya. membuat itu perbuatan yang dengan sangat iya. menyesalkan. Itu kegiatan yang sama sekali tidak mendidik. Singkat Tapi kan dari ini, Teh Reni penutup Teh. kan poinnya begini, ketika masuk sekolah kan berlatar belakang ekonomi, kebudayaan segala macam kan itu datang. Jadi ketika misalkan masa-masa adaptasi itu, semua sama loh gitu ya. Jangan kemudian mohon maaf yang punya cacat ekonomi dia pakai baju misalkan yang paling bagus, terus ingin selalu diistimewakan karena dia anak orang kaya gitu ya. Tapi dalam masa-masa orientasi ini justru dia tuh diperlakukan sama. Ketika yang lain pakai lucu-lucuan, semua pakai lucu-lucuan. Itu juga melatih mental gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian yang minder, ada anak yang sangat super power menonjol. Sebetulnya salah satunya dalam fase itu. Jadi yang mengawali segala sesuatu dengan bersama-sama dan bersyukur di Indonesia memang kita semua masih pakai seragam. Bayangkan kalau kita tidak pakai seragam, mungkin yang kaya bajunya pakai mood dari kristal gitu ya, atau dari Pakai emas Swarovski. gitu. Pakai Swarovski gitu kan, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Teh Reni, terima kasih Bang Jimmy. Sama-sama. Ada dua pendapat berbeda. Kita juga ingin melihat sih setelah kejadian-kejadian ini Menteri Anies Baswedan akan melakukan apa, terutama untuk kita lihat di tahun depan kebijakannya. Dan penting sekali kepala sekolah, guru yang menyalahi harus kita sepakat kok. Umumkan aja ke publik supaya kita juga melihat Dan sekolah kita harus mana tahu sih sanksinya, harus tahu Pak. sanksinya. Jangan cuma diumumkan kemudian kita nggak tahu sanksinya apa, hanya digeser bentar lalu naik lagi misalnya. Betul. Bang Jimmy tetap ada pendirian bahwa tidak perlu MOS lagi, apalagi kalau diberikan kepada kakak kelas yang belum paham mendidik dan jangan-jangan lebih kental aura fun dan balas dendamnya itu. Kita tutup malam hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang punya anak-anak di tahun ajaran baru, siswa baru, mahasiswa baru. Mudah-mudahan berlangsung dengan baik adaptasinya. Dan ini PR bagi para pendidik. Kalau ternyata MOS dihilangkan, maka harusnya masa adaptasi itu bebannya, tanggung jawabnya kepada pendidik menjadi sangat maksimal. Dan orang tua juga jangan cuma nitipin sama sekolah dan perguruan tinggi. Sekali lagi makasih Teh Reni, Bang Jimmy. Kita tutup ya. Talk to Aju, saya Tina Talisa. Selamat malam, sampai jumpa. Betul Teh.